Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ma ba'du. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya anugerah dan limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya teringat waktu kecil lah. Mungkin Irfan masih bayi kali waktu itu. Saya teringat waktu itu Bapak mengajarin satu ayat kepada kakaknya Irfan, adik saya, itu Syairul Alim. Diajarkan satu ayat yang mungkin banyak dari kita yang hafal. Ayatnya pendek, ujungnya itu berbunyi wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib. Ada yang tahu nggak surat apa itu? Al-alat, Iqra. Surat Iqra. Wasjud waqtarib. Saking sulitnya bunyi ayat itu, sampai-sampai Bapak itu bilang sama Alim 1000 kali gitu. Jadi itu suruh baca wasjud waqtarib 1000 kali. Lagi enggak, lagi tahsin gitu. Awalnya kan wasjud waqtarib terus, saya sampai lancar wasjud waqtarib terus, sampai lama-lama sering mungkin capek kan, nangis ada wasjud waqtarib terus gitu. Nah, nggak tahu Irfan udah ada belum ada kayaknya itu. Udah ada ya. Ya nggak tahu. Begitu ya. Jadi ini ayat yang wasjud waqtarib yang cukup menempel di dalam pikiran saya dan juga Syairul Alim. Pasti dia nggak akan lupa. Saya aja nggak lupa, yang nggak ngalamin gitu kan. Ayat yang singkat tapi maknanya sangat dalam. Wasjud itu maknanya adalah dan bersujudlah. Wasjud. Waqtarib dan mendekatlah. Jadi bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah salah satu cara kita mendekat kepadanya. Kalau kita ingat, sujud itu merupakan suatu kegiatan yang mana merendahkan diri kita
serendah-rendahnya. Kita semua paham bahwa kepala merupakan suatu hal yang mulia. Kita tahu rasanya bagaimana, mungkin kita pernah ditoyor orang kepala kita. Pernah nggak ditoyor? Bukan toyor gitu. Kenapa ditoyor? Rasanya kesel banget itu, karena kita merasa terhina saat kita ditoyor itu. Apalagi kalau diinjak kepala, merasa terhina kita. Nah itu, itu merasa terhina, kesel gitu, kesel ditoyor. Kenapa? Karena bagi kita kepala adalah sesuatu hal yang dihormati, yang kita banggakan, karena kepala itu merupakan sebuah sumber syaraf di mana seluruh anggota tubuh kita diatur dan dikoordinasikan oleh syaraf-syaraf yang ada di dalam otak kita. Satu hal yang mulia, kepala. Pada saat aktivitas sujud, kita hari ini belajar bab sujud aja dah. Pada saat aktivitas sujud, kita bisa kebayang kepala kita rata dengan kaki kita, yang mana kaki itu kita tahu sesuatu hal yang boleh dikatakan teramat rendah. Kerjaannya tiap hari nginjak-nginjak jalanan, setiap hari selalu kena kotoran. Kerjaannya menopang badan kita, kerjaan yang paling rendah lah. Itu harus disejajarkan dengan kepala yang posisinya paling mulia atau paling tinggi. Karena pada saat aktivitas sujud, kepala dan kaki itu rata. Kepala sama dengan kaki, kaki sama dengan kepala. Menunjukkan kita merendahkan serendah-rendahnya kepada yang kita sujudi. Kalau kita ingat peristiwa Nabi Adam alaihissalam, bahwa waktu Nabi Adam pertama kali diciptakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian iblis menghina ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, ternyata gini doang makhluk barumu, gitu, kira-kira gitu. Allah marah sama iblis. Sebagaimana kita juga pasti marah kalau kita punya sesuatu kebanggaan, kita baru bikin sesuatu gitu kan. Pak Chandra misalnya baru panen madu, tiba-tiba dihina gitu kan. Wah, madunya nggak enak kayak gini, palsu ini mah, gitu kira-kira. Pasti kesel itu. Apalagi Allah baru bikin makhluk baru yang dia sebut paling sempurna gitu kan. Khalaqal insana fi ahsanit taqwim, ciptakan manusia paling sempurna. Tiba-tiba kata iblis, begini doang, gitu. Apa istimewanya nih, gitu. Bikinnya dari tanah lagi. Nah kalau gue kan dari api, lebih kerenan gue, kira-kira gitu. Marah Allah. Saking marahnya Allah, Allah perintahkan iblis dan seluruh malaikat untuk melakukan aktivitas yang sebetulnya tidak boleh dilakukan oleh makhluk kepada makhluk, yaitu aktivitas sujud. Usjudu li Adama fasajadu illa iblis. Bersujudlah kalian kepada Adam, maka seluruh malaikat bersujud kecuali iblis. Padahal aktivitas sujud itu seharusnya tidak boleh dilakukan dari makhluk kepada makhluk. Sehebat apapun makhluk itu, kita nggak boleh saking takutnya kita misalnya sama penguasa, sampai-sampai kita akhirnya bersujud sama dia, boleh nggak? Nggak boleh.
karena kita nggak boleh sujud sama makhluk. Saking kita butuhnya, misalnya pengen minta tolong seorang supaya naik jabatan dan sebagainya, sujud boleh nggak? Nggak boleh. Tuh. Tapi Allah membuat pengecualian waktu itu. Saking Allah marahnya, diremehkan, gitu kan. Sujud kalian semua sama Adam. Pengecualian satunya itu. Dan itu menunjukkan betapa mulianya dan betapa luar biasanya ciptaan Allah yang namanya manusia. Sujud. Termasuk kita tuh harus bangga gitu kan. Sebagai anak cucu turunan Adam yang mana malaikat aja pernah sujud kepada kita. Tuh. Nggak ada makhluk lain yang seperti kita ini. Yang mana malaikat pernah diperintahkan untuk bersujud. Hingga sujud itu mewakili betapa mulianya kita sebagai manusia. Yang pertama, yang kedua, sujud itu juga melambangkan posisi yang terendah bagi orang yang bersujud tersebut. Itu sebabnya sujud merupakan dijadikan syariat, salah satu gerakan di dalam sholat. Jadi dalam sholat itu ada aktivitas yang namanya sujud. Ada berapa anggota sujud? Hah? Ada 7 ya, ada 7 anggota sujud ya. Masih ingat apa aja tuh? Tidak. Baik, kita baca hadisnya. Ini ada Rasulullah SAW, hadisnya sahih ya, Imam Bukhari dan Muslim. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Nah, ini saya diperintahkan untuk bersujud di atas 7 tulang. Alal jabhati, yang pertama adalah dahi. Tapi waktu Rasulullah SAW mengatakan alal jabhati, dahi, beliau wa asyara biyadihi ala anfi. Alal jabhati, kata Nabi SAW, dahi, ngomongnya dahi, tapi telunjuknya nunjuk ke hidung gitu. Yang pertama dahi ya, tapi nah gini, pertama dahi ya, nunjuknya ke hidung. Artinya apa? Pada saat dahi kita nempel ke tempat sujud, maka hidungnya disunahkan juga untuk menempel. Itu yang pertama ya, dari dahi. Kemudian apalagi wal yadain, yang kedua adalah tangan, dua tangan ya. Kalau dahi doang jangan, tangannya kagak. Dua tangan, kemudian waruk batain, itu adalah kedua lutut, merubah lututnya, lututnya juga nempel. Kemudian apalagi wa atrafil qadamain, dan ujung-ujung jari kedua kaki. Jangan lupa tuh kakinya ditekuk. Karena saya kadang lihat pada saat orang bersujud kakinya nggak ditekuk. Jadi kakinya menghadap kiblat, tangannya menghadap kiblat, kakinya ditekuk begini menghadap kiblat. Jadi ujung-ujung jari kedua kaki harus ditekuk ya, disunahkan ya. Kalau lupa nggak ditekuk ya nggak apa-apa juga, sholatnya tetap sah. Tapi kalau mengikuti sunnahnya yang muakkad ya ditekuk kakinya. Jadi jangan lupa ya, jangan cuma nempel doang ujung jarinya, tapi ditekuk ujung-ujung jarinya, ujung-ujung kedua jari kedua kakinya menghadap kiblat. Jadi ada 7 ya semuanya. Kalau termasuk hidung ya 8 sebetulnya. Cuman para ulama mengatakan
Nah, hidung ini disunahkan harus nempel, karena Nabi mengatakan 7 di sini. Nah, kalau hidung kalau sama hidung jadinya 8, padahal kalimatnya 7. Nah, yang mungkin harus kita waspadai juga bahwa saat kita sholat, usahakan baju kita pakai baju yang agak panjang. Kenapa demikian? Karena waktu sujud kalau baju kita pendek akan ketarik, gitu loh. Ya, berapa kali itu saya ngelihat, ya kan, astagfirullah, gitu kan, ada belahannya bohai, hitam lagi, gitu kan, kelihatan kemana-mana. Ini kalau bagus, gitu kan, hitam, belah, kelihatan banget itu. Nah, itu kan aurat masalahnya, gitu loh. Aurat laki-laki kan dari pusat sampai lutut, auratnya. Begitu yang di bawah pusat atau di atas lutut itu nongol, batal sholatnya, sayang, nggak sah. Karena auratnya terbuka. Makanya harus hati-hati pada saat ruku dan sujud, ya, terutama sujud, karena sujud itu pasti akan ketarik baju kita. Kalau baju kita pendek, pastikan pakai kaos dalam. Jadi walaupun ketarik bajunya, tetap tertutup auratnya oleh kaos dalam. Ya, kalau nggak disediain juga, gitu kan. Cuman kan jadi geli nanti dipakai banyak orang. Kayak sarung. Ya, pakai sarung memang bagusnya. Kalau misalnya merasa baju kita pendek nih, gitu kan, agak kan zaman sekarang kan baju itu banyak yang itu ya, jangkis, bajunya pendek, gitu, nggak nyampe ini. Celana jeans robek-robek lagi, pakai sholat. Gitu. Jadi ya gitu, waktu sujud tolong diperhatikan, ada 7 anggota dan juga pastikan jangan sampai baju ketarik dan auratnya kelihatan, karena itu akan membatalkan sholat kita, sayang gitu sholatnya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, aqrabu ma yakunul abd, sedekat-dekatnya seorang hamba pada Allah Subhanahu wa taala, mir rabbih, kepada Tuhannya, wa huwa sajidun, yaitu pada saat sujud. Jadi posisi terdekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sajidun, pada saat sujud, fa'aktirud doa, maka perbanyaklah doa. Waktu sujud jangan lupa doa yang banyak, karena saat itu posisi kita lagi dekat banget dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis lain Rasulullah SAW juga menjelaskan, hendaklah kamu memperbanyak sujud pada Allah, karena tidaklah kamu melakukan 1 kali sujud kepada Allah melainkan Allah akan mengangkat 1 derajat untukmu dan menghapus 1 kesalahan darimu. Itu hadis lainnya diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Jadi kalau sujud dalam sholat jangan buru-buru. Ada tuh kalau buru-buru ya, udah kayak burung pelatuk. Oh gitu. Yang buru-buru, maksud ngapain buru-buru? Gitu. Ngejar-ngejar apa? Justru sujud itu kata Nabi, waktu terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka banyaklah berdoa di situ. Tentu bro, jangan pas jadi imam ya. Wah mas, udah ngapain sih? Jangan, harus nanti sujud pas sholat sunnah sendiri, tahajud misalnya gitu, sholat hajat malam hari, nggak ada orang yang lihat gitu. Nah itu lama dah sujudnya. Doa di situ banyak-banyak. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia pun boleh. Tapi di sholat sunnah ya, jangan sholat wajib. Karena kalau sholat wajib, sebaiknya kita ngikutin contoh dari Nabi.
Tapi kalau sholat sunnah silahkan, para ulama mengatakan boleh. Kalau nggak hafal bahasa Arabnya gimana nih, saya meminta ya Allah mudah-mudahan dapat jodoh lagi misalnya gitu kan. Pak Eri mana? Nggak ada ya. Boleh dalam sujud pakai bahasa Indonesia, tapi sholat sunnah. Ya Allah mudah-mudahan rezeki lancar gitu. Ya Allah mudah-mudahan macam-macam. Silahkan doa, banyak-banyaklah berdoa pada saat sujud. Kata Nabi, karena itu adalah posisi terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi makna kedekatan ini bukan makna dekat apa ya, secara fisik, tapi kedekatannya secara kedekatan rohaniah. Baik jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kita saat bersujud, ada hadis lain yang mengatakan bahwa Nabi melarang kita membaca Al-Quran ketika ruku atau sujud. Jadi bacalah doa, baca Quran. Karena ini ada hadis yang dilewatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Ketahuilah sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Quran ketika ruku atau sujud. Jadi kalau ruku atau sujud jangan baca Quran, tapi zikir. Satu zikir memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah zikir selesai, baca doa yang banyak, terutama pada saat sujud. Tapi jangan lupa ya, di sholat sunnah aja, jangan sholat wajib. Jadi jangan sampai nunjukin sama orang-orang, wah gua lagi ini, mau sujudnya lama lah. Hah? Nah itu. Ya, di rumah pada saat sholat sunnah tahajud terutama ya, sendirian, silahkan sujud yang lama, mau setengah jam sujud tidak apa-apa, boleh. Sambil berdoa, bila perlu sambil nangis, boleh dah. Silahkan. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia pun boleh. Sholat sunnah. Ini karena kita sedang berada posisi sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka namanya orang lagi dekat ya. Ya insya Allah apa yang kita hajatkan terkabul. Karena kembali lagi, tidak hanya hubungan dengan Allah ya, dekat atau nggak dekat, hubungan dengan manusia pun kan begitu. Kalau Pak Anies dekat dengan menteri, nah, kan gampang dari jabatannya ya. Nah itu. Kan sayangnya ada syaratnya yang berat. Nah, kalau nggak dekat, boro-boro ditawarin jabatan. Gitu. Makanya kedekatan itu sangat penting bagi terkabulnya keinginan kita. Kalau udah deket, nah gampang dah, urusan bakalan lancar, rezeki ngalir, ya kan, bisnis lancar dan seterusnya. Tuh kalau deket. Baik jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita masih ingat ada berapa macam sih sujud? Sujud macam. Nah, terus sujud tilawah, terus sujud syukur ya. Jadi selain sujud dalam sholat, kan ada sujud lain nih. Para ulama menjelaskan di dalam kitab-kitab fikih. Yang pertama adalah sujud sahwi. Masih ingat apa sujud sahwi? Nah, sujud saat kita lupa, saat sholat lupa nih, lupa ini 2 rakaat apa 3 rakaat ya, nah itu. Itu sujud sahwi. Mana dalilnya ini?
sujud sahwi ya. Ini dia nih. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum." Ketika salah satu dari kalian punya syak itu keraguan. Ragu tentang apa? Fi sholatihi, di dalam sholatnya. Falam yadrikum sholat talatan am arba'an. Nah, ragu-ragu ini 3 rakaat ketiga atau rakaat keempat, nah gitu kira-kira. Kadang suka gitu nggak? Ya kan suka gitu kan, ya, namanya manusia kita kan penuh dengan kepalanya berbagai macam urusan duniawi yang sulit untuk dihilangkan. Nah, mikirin macem-macem lah, anak mau kawin misalnya, mau wisuda, ada mau beli motor, mau macam-macam 1001 urusan dah. Urusan kerjaan, urusan proyek, macam-macam kepikiran semua. Sampai-sampai nanti oke, nanti pertanyaannya. Belum nyampe bab pertanyaan. Sabar. Nanti disimpan pertanyaannya nanti habis tanya jawab. Oke, jadi karena kita itu sangat sulit melupakan urusan duniawi, sangat sulit, sehingga kadang-kadang, bukan kadang-kadang, mungkin seringkali saat begitu Allahu Akbar, ingat itu dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling gede. Kunci tadi di mana ya? Kok bisa ingatnya setelah takbir? Nah itu loh. Tapi perasaan bawa kunci kok nggak ada, kunci di mana? Itu selama sholat yang dibikin kunci aja, kunci terus. Kalau nggak kacamata, dompet, kecil-kecil. Itulah manusia. Akhirnya apa? Lupa sholatnya, ini sholat 2 rakaat, mau udah 3 rakaat kedua, ketiga ya. Rakaat ketiga apa rakaat keempat ya, gitu loh. Apa yang Nabi katakan di sini, maka adalah dia membuang keraguannya dan berpegang pada yang yakin. Berpegang pada yang yakin. Kemudian apa yang dilakukan? Tsumma yasjudu sajdatain. Hilang keraguannya. Kira-kira itu 3 apa 4? 4 aja dah. 3 aja. Kalau lupa rakaat, ambil yang terkecil. Jangan ambil yang terbesar, nanti kurang rakaatnya. Ambil yang terkecil. Lebih baik lebih dibanding kurang. Kalau kita aja kalau mau jalan-jalan kemana kan, mendingan bawa duit lebih deh dibanding pas-pasan, gitu. Apalagi kurang, gitu. Sama dalam sholat juga dipraktekin seperti itu. Jangan sampai kurang rakaatnya. Kalau kita lupa 3 apa 4 ya, 3 deh. Hilangin keraguan, langsung 3 fokus. 2 apa 3 ya? 2 itu perintah Nabi begitu. Kemudian apa? Nah, tsumma yasjudu sajdatain qabla ayyusallim. Kemudian bersujudlah 2 kali sujud qabla ayyusallim, sebelum salam. Nah, nanti pertanyaan itu ya, gimana kalau lupa ingatnya setelah salam? Saya pernah di sini soalnya. Jadi Imam Isya. Jadi kalau setelah salam, lalu itu saya 3 rakaat ya, Pak Lulik yang ingetin, saya ingat itu. Saya imamin Isya di sini, udah salam, nggak ada kayak subhanallah begitu, nggak ada, diam semua. Tapi setelah salam, Pak Lulik bilang, Ustaz, tadi kayaknya baru 3 deh, gitu bilangnya. Saya nggak ngeh sama sekali itu. Saya nggak ada keraguan bahwa saya masih 3, itu dapat nggak ada, saya pokoknya. Ya biasa aja sholat, saya nggak ngeh. Jamaah juga yang lain pada diem aja, nggak ada yang ngertiin. Aku juga soalnya. Hah? Aku juga. Ternyata Pak Lulik, enggak, saya nggak ada ragu waktu itu, karena saya nggak merasa sholat saya ada yang salah gitu loh. Saya nggak ragu 3 apa 4, nggak ada pikiran kayak gitu. Ya biasa aja sholat lancar. Tiba-tiba Pak Lulik habis salam,
Ustaz, tapi kayaknya baru 3 deh gitu. Oh iya, saya bilang gitu. Jamaah yang lain, iya katanya baru 3, kenapa Pak diem aja tadi? Ngingetin. Akhirnya apa? Kita tambah 1 rakaat lagi. Nah itu, tinggal Allahu Akbar, takbiratul ihram lagi, tambah 1 rakaat seperti biasa, baca Al-Fatihah, ruku, sujud. Setelah itu apa? Nah, ditutup dengan sujud sahwi, 2 kali sujud sebelum salam. Setelah itu langsung salam tanpa tahiyat lagi. Jadi tahiyatnya sekali, setelah tahiyat selesai, innaka hamidum majid, kemudian sujud 2 kali seperti biasa, sujud subhanallah ala, boleh baca kayak gitu, atau doa sujud sahwi ada yang hafal? Subhana man la yanamu wala yasu. Maha suci zat yang tidak pernah yanam. Apa yanam? Tidur. Tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Tuh. Jadi kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca seperti itu. Kemudian duduk antara 2 sujud seperti biasa, kemudian sujud lagi yang kedua. Habis itu bangun dari sujud langsung salam. Tata caranya seperti itu kalau kita lupa dan ingatnya setelah sholat. Karena Nabi pun pernah kayak gitu loh. Jadi bukan kita, Nabi aja pernah lupa. Jadi wajar kalau kita lupa. Nabi aja pernah. Tapi Nabi pernah lupa cuma sekali seumur hidup. Kenapa lupa Nabi? Karena supaya mengajarkan kita umatnya gimana caranya jika kita lupa gitu. Jadi semua aktivitas yang Nabi lakukan akan jadi syariat bagi kita. Nah, karena tahiyat akhir ya kan, innaka hamidum majid, dan terakhir kan baca itu biasanya kan salam sujud lagi, innaka hamidum majid, kan harusnya assalamualaikum, ini enggak, sujud lagi, sujud ya kan, subhanallahil a'la wa bihamdihi 3 kali boleh, atau hafal yang tadi ya kan, dan bangun duduk biasa ya kan, kemudian sujud lagi ya kan, 2 kali sujudnya kayak sujud sholat aja 2 kali gitu, kemudian duduk langsung assalamualaikum. Gitu. Coba mau dipraktekin ya, coba tahiyat akhir, posisi tahiyat akhir, nah tahiyat akhir biasa ya, kayak hamidum majid. Nah, sujud lagi. Nah, ya duduk. Ya, duduk sujud lagi. Baca biasa. Enggak, Rabbi firli warhamni, biasa aja, biasa. Nah, terus sujud lagi. Nah, ya, terus duduk biasa, salam langsung. Jangan tahiyat lagi. Nah, gitu. Itu tahiyat lagi benar. Kan terus sujud 2 kali langsung salam. Itu namanya sujud sahwi kan. Saya lupa. Kalau lupa ada dalam fikih ada ulama yang mensyaratkan setelah salam boleh, nggak apa-apa. Nah, karena Nabi juga pernah ya, itu Nabi SAW waktu itu sholat duhur atau asar waktu itu, Nabi cuma sholat 2 rakaat. Dan salam assalamualaikum, sahabat bingung kan ada yang ngeliatin di belakang, ya Rasulullah, sekarang sholat duhur cuma 2 ya gitu. Nah, ya gitu sahabat senang-senang aja dong, kalau Nabi 2 berarti kita boleh 2 dong, nggak banyak-banyak, dari 4 2 dapat diskon gitu kan. Sahabat udah seneng aja tuh, ya Rasulullah sekarang sholat duhur boleh 2 ya gitu. 2? Enggak lah, mana boleh, nah tapi kok 2 kali, masa sih nggak bener gitu kan. Tanya sama sahabat yang lain, sama Umar, sama Abu Bakar, emang bener tadi saya sholat 2 kali, 2 rakaat doang. Iya ya Rasulullah. Astagfirullah gitu. Langsung Nabi balik lagi ke masjid, sholat Allahu Akbar, tambah 2 rakaat. Habis itu sujud sahwi. Sama kayak tadi, sholat fardhu misalnya. Allahu Akbar, itu untuk nambah rakaat, jumlah rakaat yang kurang gitu.
Kemudian sujud sahwi juga boleh dilakukan untuk untuk hal-hal yang misalnya tahiyat awal lupa nggak dibaca, nah itu juga sujud sahwi, dan masih banyak uraiannya. Hal yang sunnah jika ketinggalan itu juga boleh dilakukan sujud sahwi. Baik, yang kedua adalah sujud syukur. Kapan sujud syukur ini? Pada saat kita menerima suatu hal yang menggembirakan, luar biasa. Tiba-tiba dapat rezeki nomplok misalnya, gitu kan. Rezeki nomplok, tiba-tiba macam-macam lah, pokoknya semua hal yang membahagiakan kita, menggembirakan kita, maka disunahkan kita untuk melakukan yang namanya sujud syukur. Sebagaimana Nabi SAW juga mengatakan di dalam hadisnya dilewatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, apabila datang kepada beliau suatu perkara yang menggembirakan atau beliau diberi kabar gembira, beliau tersungkur sujud sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar juga melakukan sujud syukur. Dalam hadis yang dilewatkan oleh Sa'id bin Mansur, bahwasanya Abu Bakar Siddiq ketika datang padanya berita terbunuhnya Musailamah al-Kadzab, maka dia langsung sujud syukur. Dan syariatnya sujud syukur ini kita boleh berwudu, boleh juga nggak berwudu, dan dilakukan on the spot di tempat itu. Seperti orang pulang haji gitu langsung. Ya, itu sujud syukur. Kalau filmnya Rhoma Irama itu begitu keluar penjara, langsung sujud syukur dia di depan jeruji besi, ada macam-macam ini ya, sujud syukur. Seperti itu caranya. Kemudian yang ketiga adalah namanya sujud tilawah. Sujud tilawah ya. Jadi sujud tilawah ini sebagaimana namanya ya, tilawah itu artinya adalah bacaan. Kan musabaqah tilawah, tilawatil Quran. Perlombaan musabaqah itu tilawah, bacaan Al-Quran. Tilawah itu bacaan. Jadi saat kita mendengar ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran, contohnya kayak tadi itu wasjud waqtarib, itu sujud tilawah disunahkan oleh Nabi SAW, ya kan? Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, karena Nabi SAW yaqra'a alaina as-surah fiha as-sajdah, namanya surat sajdah. Ketika Rasulullah SAW membaca surat As-Sajdah, fihas sajdatu fayasjud, maka bersujud beliau, wa nasjud ma'ah, dan kami juga bersujud bersama beliau. Jadi kalau Nabi saat sholat memimpin sholat jamaah gitu kan, kemudian beliau membaca surat sajdah tadi namanya, kayak tadi itu wasjud waqtarib, maka beliau bersujud dulu. Kadang-kadang kita memang belum pernah mempraktekkan ya di sini ya, karena kalau mempraktekkan saya takutnya kacau ya. Saya pernah bukan kaget juga. Ya makanya kacau jamaahnya kalau nggak ini sujud dulu lagi. Ya itu pernah di masjid di airport itu. Ya kadang-kadang gitu. Tahu dulu ya kan. Dulu lagi dulu. Hah? Sholat Subuh ya. Makanya ya, kalau misalnya mau dipraktekkan ya sebaiknya imam masih tahu dulu sama makmumnya. Nanti saya mau baca surat sajdah, ya kan, akan melakukan namanya sujud tilawah, supaya makmum nggak kaget. Ternyata subhanallah gitu. Subhanallah dikira namanya salah gitu, kan jadi ribut gitu kan. Nah, makmum melihat salah kok langsung sujud, ruku aja belum gitu, tiba-tiba sujud. Jadi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Imamnya dalam hati bilang, gua sujud tilawah tuh. Susah. Gitu. Lu paham nggak ente gitu, jadi ribet aja. Mendingan nanti di info dulu imamnya gitu kan, yang kalau bijak seperti itu. Saya akan baca surat sajdah, jangan kaget, nanti kita akan sujud tilawah. Di sujud tilawah itu gitu, begitu bagus. Kayak tadi wasjud waqtarib, selesai itu suratnya, sujud dulu, ya kan. Habis sujud
berdiri lagi, ruku, habis itu sujud lagi, jadinya ribet. Nah, kira-kira gitu ya. Ada sujud tilawah, tapi ini bukan wajib, ini adalah sunnah, jadi boleh melaksanakan maupun tidak. Ya, termasuk kita yang mendengarnya ya. Nah, diperintahkan juga oleh Nabi SAW untuk melakukan sujud tilawah. Baik, mungkin itu aja, jam 6:10. Masih ada waktu tanya jawab. Kalau ada pertanyaan silakan. Udah dijawab tadi. Ya, kalau nggak ada mungkin itu aja. Kita belajar yang ringan-ringan tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya diri saya sendiri. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ada kesalahan. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.